Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, saya sekarang berada di makam Syekh Kuro. Insya Allah saya silaturahim dengan juru kuncinya Abah Hanom ya, Abah Hanom. Assalamualaikum Abah Hanom. Sehat Abah. Abah, saya kebetulan akan meneruskan ya, cerita atau sejarah yang sudah saya liput dari Cirebon, dari Sunan Gunung Jati. Kalau Syekh Kuro ini hubungannya dengan Sunan Gunung Jati bagaimana Abah? Jadi Syekh Kuro itu gelar dari masyarakat. Ya, gelar dari masyarakat oleh pada saat itu kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq seorang ulama yang hafiz Al-Quran, mempunyai suara yang sangat merdu dan suara menjadi cenderamata suaranya. Maka beliau diberi gelar Syekh Qurratul Ain. Yang makamnya sekarang ada di samping kita ini ya. Terus bagaimana langsung? Jadi Syekh Kuro pertama kali menyebarkan agama Islam itu ke daerah Champa, Kamboja. Pertama kalinya. Ya, pertama kali. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Malaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya melalui Laut Sunda Kelapa dan mendarat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Di Pelabuhan Muara Jati Cirebon, karena Syekh Kuro orangnya baik, ramah, sopan, ilmunya juga luhur, cara menyebarkan syariat Islamnya juga mudah dimengerti. Nah, seorang tokoh masyarakat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa dan istrinya Nyi Mas Ratna Keranjang serta putrinya yang bernama Subang Larang menyatakan memeluk agama Islam. Bahkan masyarakat di sekitar Pelabuhan Muara Jati Cirebon juga banyak yang mengikuti ajaran agama Islam yang disebarkan oleh Syekh Kuro. Tapi penyebaran agama Islam di Pelabuhan Muara Jati Cirebon itu terdengar oleh Raja Hindu Pajajaran. Semula yang bernama Prabu Anggalarang. Syekh Kuro diusir dari Pelabuhan Muara Jati Cirebon supaya meninggalkan Pelabuhan Cirebon. Akhirnya Syekh Kuro pindah yaitu ke Kerawang. Karena Ki Gedeng Tapa dan Nyi Mas Ratna Keranjang merasa belum sempurna mengikuti atau mengetahui atau tentang belajar ajaran agama Islam. Akhirnya putrinya yang bernama Subang Larang disuruh ikut ke Syekh Kuro supaya lebih dalam tentang mempelajari ajaran agama Islam. Dan Syekh Kuro pindah yaitu ke alun-alun Kerawang sekarang. Nah, di sanalah Syekh Kuro pertama kali mendirikan pondok pesantren. Oh, semula ada pondok pesantren, bukan masjid dulu bukan? Pondok pesantren. Yang di alun-alun itu? Alun-alun yang sekarang menjadi Masjid Agung Kerawang. Kemudian berdatanganlah santri-santri Syekh Kuro yang dari luar negeri, diantaranya Syekh Abdul Rahman, kemudian Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah, Syekh Abdillah Dargom, dan Syekh Ali. Kalau Syekh Abdul Rahman itu wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Agung Karawang sekarang. Kalau Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah itu bapaknya Syekh Syarif Datullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Kembali ke masjid ini dulu, Mbak. Yang masjid di Kerawang yang sekarang jadi Masjid Agung. Itu kalau nggak salah setelah direhab sekarang kan namanya Syekh Kuro juga ya. Masjid Syekh Kuro ya. Masjid Syekh Kuro. Jadi bagaimana hubungannya, bisa ceritakan kembali? Jadi Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren di situ. Jadi Syekh Kuro pertama kali mendirikan pondok pesantren di alun-alun Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Kemudian berdatanganlah santri-santri dari luar negeri. Pertama Syekh Abdul Rahman, kemudian dari Mekah, kemudian Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah dari Mesir, Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem yang sekarang disebut Syekh Bentong itu dari Irak, dan Syekh Ali juga dari Yaman. Penyebaran agama Islam di alun-alun Kerawang juga terdengar lagi oleh Raja Hindu Pajajaran. Raja Hindu Pajajaran Prabu Anggalarang mengutus putra mahkotanya yang Prabu Pamanarasa bernama Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi untuk mengusir Syekh Kuro.
Tapi begitu sampai ke Pondok Pesantren Syekh Kuro, Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi, yang tujuannya mau mengusir Syekh Kuro, melihat santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang. Subang Larang ya. Nah, dari Cirebon itu Prabu Pamanarasa merasa jatuh hati. Jatuh hati. Ya akhirnya Bahasa sekarang jatuh cinta. jatuh cinta, mengurungkan niatnya. Nah, akhirnya Prabu Siliwangi ingin mempersunting Prabu Subang Larang. Yang kejadian itu. Kejadian akhirnya dilaksanakanlah lamaran Prabu Siliwangi diterima oleh Subang Larang. Ya dengan syarat Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa harus masuk Islam. Kemudian Prabu Siliwangi masuk Islam dan dilangsungkanlah pernikahan antara Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa dengan Dimas Subang Larang di Masjid Agung Karawang sekarang. Penghulunya Syekh Kuro, walinya juga Ki Gedeng Tapa dari Cirebon yang datang, saksinya diantaranya santri-santri Syekh Kuro. Abah, maaf. Pesantren pertama didirikan di alun-alun itu. Iya. Sekarang pesantren masih ada? Nggak ada sekarang. Terus sekarang tinggal tandanya dengan masjid yang dibangun sama beliau. Iya. Yang sekarang menjadi Masjid Syekh Kuro. Iya, Masjid Syekh Nah, Kuro. yang di belakang masjid itu sekarang makam siapa itu? Ya, jadi setelah Prabu Siliwangi dan Subang Larang menikah, Subang Larang dibawa pindah ke Keraton Pajajaran. Pondok Pesantren Syekh Kuro dilanjutkan oleh Syekh Abdul Rahman. Iya. Hingga wafatnya Syekh Abdul Rahman dimakamkan yang sekarang di belakang Masjid Agung Karawang. Santri yang kedua diutus oleh Syekh Kuro, yaitu Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah, supaya menyebarkan agama Islam ke daerah selatan dan menetap di sebuah kampung yang bernama Dayeuh Kolot. Iya. Kalau bahasa Sunda mah di hiji Dayeuh aya Kolot, yaitu Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah Yang dituakan. yang dituakan. Berkembanglah Islam di Bandung hingga sekarang Bandung disebut kota kembang. Berkembangnya Islam. Setelah Islam berkembang di Bandung, Kembangnya bukan karena perempuannya cantik, bukan? bukan, berkembangnya Islam. Nah, setelah Islam berkembang di Bandung, Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah kembali lagi ke Mesir. Santri yang ketiga yaitu Syekh Ali diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Bekasi dan Jakarta dan sekitarnya. Hingga Syekh Ali wafat dimakamkan di daerah Keranggan, Bekasi. Kemudian santri yang keempat Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem yang sekarang punya gelar Syekh Bentong diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Sedangkan Syekh Kuro sendiri ujilah ke sini, di sebuah kampung yang sekarang disebut Kampung Pulau Bata. Syekh Abdillah Dargom setelah menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon menyusul ke sini. Menyusul. Jadi Syekh Kuro lagi tapakur dan tadakur tasakur di sini, Syekh Abdillah Dargom datang. Begitu datang ke sini, Syekh Abdillah Dargom menanyakan tempat sholat. Saya mau sholat, tempat wudhunya mana? Syekh Kuro nunjuk ke sebelah utara, yang kurang lebih 50 meter dari tempat ini. Dan tiba-tiba ada sebuah tempayan atau gentong tempat wudhu. Dari sanalah Syekh Bentong atau Syekh Abdillah Dargom melaksanakan wudhu. Setelah wudhu kembali lagi ke sini, menanyakan saya udah wudhu, tempat sholatnya mana? Balik lagi aja ke sana. Masuklah kamu ke sebuah gentong itu. Masuk tuh Syekh Abdillah Dargom ke dalam gentong itu. Tiba-tiba gentong itu berubah menjadi masjid atau masjid. Nah, maka sampai sekarang di belakang itu disebut Pulau Masigit, dan Syekh Bentong sendiri wafat dan dimakamkan di sana di Pulau Masigit. Kalau Syekh Kuro Dari satu area ini ya. ya, kalau Syekh Syekh Kuro di sini. Di sini, karena di sini disebut Pulau Bata itu karena waktu dulu tapakurnya di sini ada sebuah tumpukan bata yang ukuran 40 cm kali 40 cm. Ceritanya itu. Ceritanya. Terus? Sekarang ya batanya ada dalam. Tumpukan batanya bata ada. itu dalam. Nah, jadi di sini disebut Pulau Bata. Tetapi sebelum Syekh Kuro wafat, di Cirebon sudah ada penyebar agama Islam baru, pendatang baru, yaitu Syekh Maulana Idopi Mahdi atau Syekh Datul Kapi atau Syekh Nurjati. Masjid sini diserahkan oleh Syekh Kuro secara goib, dipindahkan ke sana, ke Cirebon. Jadi yang di apa? Di masjid yang apa di sana? Di samping makam Sunan Gunung Jati. Oh, yang ada masjidnya sebelah kiri ya, masalah kiri, ya. Nah, itu ada masjid tuh. Itu jadi pindahan secara dari goib, sini. pindah dari sini. Pindah dari sini. Yang tadi yang masuk dalam satu Ya, ruang tadi menjadi ya. masjid secara goib. Ya. Sekarang dipindahkan di sana secara Di goib. sana. Nah, masjid itu diberi nama Mangil Mangup bahasa Cirebon. Kalau sekarang mah rukun agama gitu, iman, Islam dan ihsan. Nah, itu. Jadi masjid tersebut atau masjid tersebut sampai sekarang ada di samping makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan Syekh Kuro sendiri wafat dan dimakamkan di sini. Terus apa sedikit ini di sini ini sebenarnya makam Syekh Kuro aja sama Syekh Gentong ya tadi ya. Gentong, ya. Itu apa masih ada pesantrennya selain masjid yang sekarang sedang direhab ya? Apa masih ada pesantren di sini? Di sini nggak ada, Tinggal makamnya aja. tinggal makamnya aja. Tapi dulunya sebenarnya pesantrennya itu kalau nggak salah menurut sejarahnya dari Masjid Agung itu dipindah kemari ya. Pesantrennya, jadi setelah Syekh Abdul Rahman wafat, jadi pondok pesantrennya nggak ada lagi yang lanjutin. Oh gitu, yang di alun-alun itu. Alun-alun itu nggak ada lagi. Yang tinggal berarti peninggalan tinggal satu yang Masjid Agung itu Masjid aja. Agung itu ya. Tidak ada yang lanjutin. Nah terus begitu jauhnya dari
Kalau alun-alun itu kan di kota Kerawang, Abah ya. Kerawang, ya. Kalau saya lihat kan begitu jauhnya Jauh. ya dari sana kemari ya. Yes. Bagaimana ceritanya bisa jauh gitu? Atau ada ceritanya gitu? Jadi Syekh Kuro itu mencari tempat yang aman, jauh dari pemukiman, karena di sini dulu itu merupakan kepulauan. Jadi masih apa, Lautan gitu lautan, ya. yang sekarang Lautan sawah. sekarang jadi daratan, gitu ya. Daratan, jadi tanah timbul. Jadi nggak jauh dari sini berarti laut semua ya? Iya, sekitar ini laut. Yang dulunya itu laut, jadi tanah timbul, jadi rawa-rawa, kemudian jadi pesawahan. Makanya di sini ya katakan sampai sekarang di kampung-kampung Iya. sekitar ini juga namanya pakai pulau semua. Pakai pulau semua ya? Iya, Pulau Kelapa, Pulau Berarti Jaya. arah dari Kerawang kemari mungkin dulu masih berbentuk hutan kali ya? Berbentuk hutan. Ya, udah tahun segitu ya. Sebelumnya ya? Ya tahun 1400 400-an ya? masih. Iya, subhanallah. Nah terus apa? Menurut cerita banyak itu kan banyak makam-makam beliau ya, yang ada di sana gitu ya. Iya, iya. Nah kalau yang di sini memang asli makam beliau ya, yang di sini. Ya kalau menurut saya mah tidak ada lagi makam Syekh Kuro. Iya. Di mana-mana itu tidak ada, yang ada hanya di sini. Kalau di sana mungkin yang disebutkan orang lain itu adalah Patilasan mungkin sebutannya. Bisa juga, Kalau yang di Patilasan. sini yang sebenarnya makam beliau yang Makamnya, asli. iya. Jadi kalau bersejarah sini dari orang tua dulu sampai sekarang, artinya menjadi saksi juga ya. Iya, Artinya turun-turun memang meyakini memang makam beliau di sini. iya. Gimana? Jadi pertama kali diketemukannya makam Syekh Kuro itu pada malam Sabtu Kliwon, akhir bulan Sa'ban tahun 1280. Oleh siapa itu apa? Seseorang datang ke sini yang bernama Raden Sumarja. Itu utusan dari Kesultanan Cirebon. Beliau datang ke sini, ternyata di sekitar sini Cahaya. ada cahaya mengubur-ubur. Nah, Raden Sumarja datang ke sini, kemudian mengucapkan salam dan ada yang menjawab secara goib. Kemudian Raden Sumarja melakukan tapakur kepada Allah, minta petunjuk. Nah, di sini sebetulnya tempat apa? Nah, tidak lama kemudian pada malam itu juga Raden Sumarja mendapat petunjuk bahwa di sinilah makam Syekh Kuro. Nah, setelah mendapat petunjuk bahwa di sini makam Syekh Kuro, Raden Sumarja laporan ke Kesultanan Cirebon. Dan esok harinya dari Kesultanan Cirebon datang ke sini, bahkan dibarengi dengan seorang ulama dari Cirebon yang bernama Mama Kiai Tolakoh atau Kiai Tolha datang ke sini. Bahkan kata Mama Kiai Tolakoh atau Mama Kiai Tolha bahwa betul disinilah makam Syekh Kuro beradaannya. Nah sejak saat itu tempat ini diberi tanda dengan batu nisan, dan mulai saat itu pula tempat ini mulai didatangi para peziarah. Maka sampai sekarang setiap malam Sabtu selalu diperingati dengan cara istighosah atau tawasul akbar, yaitu tiap malam Sabtu. Iya. Peringati diketemukannya makam Syekh Kuro. Abah, kalau menurut cerita yang lebih singkat aja, Abah. Ya, Hubungannya beliau sama yang di Cirebon, ya, sama apa, Sunan Gunung Jati, ya. itu apa bisa ceritakan sedikit? Jadi tadi Syekh Kuro punya murid yang bernama Subang Larang. Ya itu Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. harus masuk Islam syaratnya. Ya, masuk Islam. Diberi anak 3. Yang pertama Prabu Walang Sungsang, alias Pangeran Cakrabuana atau punya gelar Mbah Kusangkan, yang makamnya sekarang Cirebon Gira. Nah, Prabu Walang Sungsang menikah dengan Nyimas Ayu Endang Gelis, punya anak yaitu Nyimas Pakungwati. Itu yang pertama. Yang kedua, Subang Larang dan Prabu Siliwangi dikaruniai putra atau putri yang bernama Nyimas Rara Santang atau punya gelar Nyimas Saripah Mudaim. Menikah dengan santrinya Syekh Kuro, yaitu Syekh Maulana Mazkur Sarip Abdullah. Itu punya anak Syekh Sarip Datullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Itu ceritanya ya. Ceritanya. Kemudian yang ketiga, Subang Larang dan Prabu Siliwangi punya anak yaitu Prabu Kiang Santang atau Sunan Romat Suci Goro Garut. Kemudian dari keturunan Syekh Kuro itu tidak diceritakan punya anak atau istri, tapi Syekh Kuro punya adik namanya Jamaluddin Al Husain. Nah, Jamaluddin Al Husain punya anak 3. Yang pertama Ali Nurul Alim. Ali Nurul Alim punya anak Syekh Maulana Mazkur Sarip Abdullah. Syekh Maulana Mazkur Sarip Abdullah punya anak Syekh Sarip Datullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Berarti Sunan Gunung Jati Cirebon ini cucunya Jamaluddin Al Husain. Sedangkan Jamaluddin Al Husain adanya Syekh Kuro. Berarti Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarip Datullah itu buyutnya Syekh Kuro. Yang kedua, Jamaluddin Al Husain punya anak yaitu Berkat Jenal Alim. Berkat Jenal Alim punya anak Syekh Romatullah atau Sunan Ampel Surabaya. Jadi Syekh Romatullah atau Sunan Ampel Surabaya itu cucunya Syekh Kuro juga. Masih keluarga-keluarga juga ya sebenarnya. Yang ketiga, Jamaluddin Al Husain punya anak Ibrahim Jenal Akbar. Ibrahim Jenal Akbar punya anak lagi yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik itu cucunya Syekh Kuro juga. Jadi wali sangga itu semuanya cucu-cucunya dan buyutnya. Sampai satu keluarga ya berarti. Keluarga, ya. Oh gitu cerita.